Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Astuti, mahasiswi Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang dengan NIM 6411419106, rombel 6A Epidemiologi dan Biostatistik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai identifikasi nyamuk. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui kenapa kita harus melakukan proses identifikasi yang berkaitan dengan pengendalian vektor itu sendiri. Jadi, nyamuk merupakan vektor yang menimbulkan dan menularkan penyakit dalam kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri, sebagai daerah tropis yang merupakan tempat yang sangat baik untuk perindukan nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu, cuaca, serta musim di Indonesia yang sangat mendukung dalam proses perkembangbiakan nyamuk. Nyamuk yang berkembang di daerah Indonesia antara lain nyamuk Anopheles yang menyebabkan malaria dan Aedes aegypti yang menyebabkan penyakit demam berdarah dengue. Kemudian ada culek yang menyebabkan peradangan otak atau lebih dikenal dengan sebutan Japanese encephalitis. Nah, untuk melakukan pengendalian terhadap vektor nyamuk perlu dilakukan identifikasi terhadap nyamuk. Identifikasi yang dapat dilakukan antara lain mengenai siklus hidupnya, resting place atau tempat peristirahatannya, kemudian kebiasaan hidup, serta bentuk morfologi nyamuk. Nah, pengendalian ini nanti sangat penting untuk mengetahui cara pengendalian yang cocok atau sesuai dengan karakteristik nyamuk. Yang pertama adalah nyamuk Aedes aegypti. Seperti yang kita ketahui bahwa nyamuk ini adalah penyebab penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang infektif. Nyamuk yang sudah terkonfirmasi sebagai vektor DBD adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Tapi kita akan membahas nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama adalah morfologi nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti berukuran kecil sekitar 4-13 mm dan rapuh. Kepala mempunyai proboscis halus dan panjang yang melebihi panjang kepalanya. Di kiri kanan proboscis terdapat palpus yang terdiri atas 5 ruas dan sepasang antena yang terdiri atas 15 ruas. Antena pada nyamuk jantan berambut lebat atau plumose dan pada nyamuk betina jarang atau pilos. Sebagian besar toraks yang tampak atau mesotonum diliputi bulu halus. Sayap nyamuk panjang dan langsing, mempunyai vena yang permukaannya ditumbuhi sisik-sisik sayap yang letaknya mengikuti vena. Nah, pada pinggir sayap terdapat sederetan rambut yang disebut fringe. Abdomen berbentuk silinder dan terdiri atas 10 ruas. 2 ruas yang terakhir berubah menjadi alat kelamin. Nyamuk mempunyai 3 pasang kaki atau hexapoda yang melekat pada toraks dan tiap kaki terdiri dari 1 ruas femur, 1 ruas tibia, dan 5 ruas tarsus. Kemudian untuk siklus hidupnya, Aedes aegypti mengalami metamorfosis sempurna, yaitu telur, jentik, kepompong, dan nyamuk dewasa. Kemudian kebiasaan mencari makannya, nyamuk Aedes aegypti jantan itu tidak menghisap darah, melainkan menghisap cairan tumbuhan atau sari bunga yang sering kita sebut dengan nektar. Kemudian nyamuk betina menghisap darah. Dan tempat berkembang biaknya di tempat penampungan air berupa genangan air yang tertampung di sebuah wadah bejana dan biasanya tidak melebihi 500 meter dari rumah. Kemudian tempat istirahatnya, setelah lahir, nyamuk Aedes aegypti ini akan beristirahat dulu di kulit kepompong, lalu setelah itu keluar menghisap darah. Nah, setelah menghisap darah, baru mereka akan beristirahat di rumah atau di luar rumah. Untuk jarak terbangnya sendiri, Aedes aegypti mampu terbang rata-rata 40 meter, maksimal 100 meter. Namun secara pasif, misalnya karena angin atau terbawa kendaraan, dapat berpindah lebih jauh. Dan kebiasaan menggigitnya, kebiasaan nyamuk betina mencari mangsanya pada siang hari. Dan aktivitas menggigit itu ada puncaknya, yaitu pukul 9 sampai 10 pagi dan pukul 4 sampai 5 sore. Kemudian yang selanjutnya adalah Anopheles. Nyamuk Anopheles adalah vektor penyebab penyakit malaria. Anopheles memiliki ciri morfologi yang berbeda dengan nyamuk lain. Adapun ciri-ciri Anopheles adalah ada 2, ciri umum dan ciri khusus.
Ciri umum Anopheles dewasa adalah proboscis dan palpis sama panjang, lalu scutellum berbentuk satu lengkungan, urat sayap bernoda pucat dan gelap, cuma biasanya terdapat noda pucat, pada palpi bergelang pucat atau sama sekali tidak bergelang, kaki panjang dan langsing. Kemudian ciri khususnya, palpi bergelang pucat atau tidak sama sekali, urat-urat sayap dengan noda-noda gelap dan pucat, lalu jumbai kadang-kadang bernoda pucat atau gelap sama sekali, kemudian kaki belang sering terdapat bintik-bintik bernoda pucat, 5 antena nyamuk betina dengan cabang lebih tipis, sedangkan nyamuk jantan cabang antenanya lebih tebal, ukuran badan betina lebih besar daripada yang jantan. Kemudian untuk siklus hidupnya, ada 4 stadium, yaitu telur, larva, kemudian berubah menjadi pupa, dan nyamuk dewasa. Dan waktu yang dibutuhkan mulai dari stadium telur sampai menjadi nyamuk dewasa bervariasi antara spesies dan amat dipengaruhi suhu dan kelembapan udara. Kemudian untuk habitatnya ada 2, yaitu habitat di air tanah berupa di danau, kolam, atau lagun atau rawa-rawa. Kemudian habitat air bawah permukaan tanah berupa sumur atau perigi, bekas galian tambang, dan waduk. Untuk tempat beristirahatnya sendiri, Anopheles terbagi menjadi 4. Anopheles aconitus, yaitu sesudah menghisap darah di dalam rumah, ia akan keluar rumah untuk beristirahat di genangan air dan tempat-tempat lembab. Kemudian, Anopheles maculatus banyak ditemukan di daerah pegunungan, dengan tempat perindukan air tawar di sungai yang jernih atau mata air. Kemudian Anopheles sundaicus telah menggigit nyamuk beristirahat di dinding rumah bagian dalam, dan Anopheles barbirotis beristirahat di luar rumah, semak-semak, dan pepohonan sekitar rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah morfologi nyamuk culex. Nyamuk culex adalah vektor pembawa penyakit Japanese encephalitis. Ciri-ciri morfologinya antara lain berwarna hitam, belang-belang putih, kemudian kepala berwarna hitam dengan putih pada ujungnya, dan pada bagian toraks, dan terdapat 2 garis putih berbentuk kurva. Kalau dilihat pada gambar, bisa dilihat nomor 1 adalah kaki belakang, kemudian nomor 2 kepala, nomor 3 palpi, nomor 4 palpi kecil, nomor 5 proboscis atau belalai, kemudian nomor 6 toraks, nomor 7 kaki tengah, 8 abdomen, 9 sayap, dan 10 antena. Untuk siklus hidupnya sendiri ada 4 stadium, yaitu ada telur, larva, pupa atau kepompong, dan nyamuk dewasa. Lalu tempat beristirahatnya menyukai cuaca hangat tetapi beristirahat selama cuaca sangat panas. Kemudian mulai aktif dari senja hingga fajar, dan nyamuk yang paling sering ditemukan di luar rumah ini adalah nyamuk culex ini dan berdekatan dengan tempat aktivitas kita sehari-hari. Kemudian untuk habitatnya sendiri, tempat berkembang biakan mungkin bisa di kolam air dekat dengan rumah atau sungai di dekatnya. Terima kasih, demikian penjelasan materi dari saya. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke praktikum identifikasi nyamuk. Di sini saya sudah memiliki nyamuk yang sudah saya tangkap sebelum kita melakukan proses identifikasi nyamuk. Sebelum kita memulai prosedur kerja, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, ada nyamuk dewasa. Ada 3 nyamuk dewasa yang saya tangkap sebelum kita identifikasi nantinya. Lalu ada alkohol 70%, ada jarum pentul, ada pinset, ada kapas, ada kertas label, ada ballpoint, lalu kertas cover, kutek bening, cawan, dan kertas styrofoam, serta ada kamera HP untuk melihat nyamuk nantinya. Untuk prosedur yang pertama, kita akan mematikan nyamuk terlebih dahulu dengan cara memasukkan kapas ke dalam alkohol. Kita ambil kapas dan juga pinsetnya.
kita ambil nyamuknya dan kita matikan ya. Setelah nyamuk mati, kita taruh ke dalam cawan. Lalu kita ambil kertas cover. Satu saja. Lalu kita beri kutek agar si nyamuk nanti tidak terlepas. Kita oleskan kutek di atas kertas cover. Setelah itu kita ambil nyamuk dari cawan dan kita letakkan di atas kutek. Setelah itu kita ambil styrofoam dan kita taruh di bawah kertas cover tadi, dan kita ambil jarum pentul untuk merekatkan keduanya. Setelah itu kita beri kertas label. Kertas label ini akan berisi nama spesies apa dan lokasi di mana ditemukan nyamuk tersebut. Nah, untuk melihat nyamuk ini nanti kita bisa menggunakan kamera. Lalu kita harus melakukan hal ini 3 kali karena kita ada 3 nyamuk. Jadi kita melakukan hal yang sama, prosedur yang sama sebanyak 3 kali. Terima kasih.